warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa pada blok 9, blok dewasa dan masa tua. Sebelum kita memulai perkuliahan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Rizal MKes dari bagian biokimia. Nah, pada kali ini kita akan memulai kuliah di blok 9 ini dengan sebuah topik yang berjudul aging process. Namun sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada lebih baik kita melihat ataupun mengetahui beberapa pertanyaan di bawah ini, yaitu apakah ada suatu masa di mana proses tumbuh dan berkembang berhenti, dan bila ada masa tersebut, apakah proses tersebut bisa menjadi stagnan atau bahkan mundur? Nah, apakah yang mengakibatkan kemunduran dari suatu organ seiring dengan pertambahan usia? Dan apakah hal tersebut memang harus terjadi? Serta adakah cara untuk menghentikan atau bahkan membalikkan kondisi tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kerap kita temui pada saat kita mempelajari mengenai masa penuaan. Dan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita jumpai dalam kuliah kita kali ini, yaitu aging process, sebuah konsep. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai masalah penuaan atau aging process, maka kita harus lebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan aging process. Nah, aging process merupakan suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki dan atau mengganti diri untuk mempertahankan fungsi normalnya. Nah, di mana proses ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Proses menua itu sendiri sebetulnya sudah mulai berlangsung sejak seseorang mencapai usia dewasa. Namun, pada beberapa keadaan tertentu, proses menua bahkan sudah mulai muncul pada saat masa kanak-kanak. Nah, sebagai kesimpulan dapat kita ambil yaitu ketidakseimbangan antara proses pertumbuhan dan perkembangan sel itu disebut dengan sel stres. Jadi sebetulnya pada saat kita membahas tentang aging process itu kita membahas mengenai sel stres. Nah, berikut akan kita bahas lebih lanjut mengenai definisi daripada aging. Nah, jadi aging seperti yang telah kita katakan sebelumnya merupakan suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas, termasuk di dalamnya infeksi, dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Sehingga bisa kita ketahui pada proses aging tersebut terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan sel dengan kemunduran sel, di mana proses kemunduran sel akan lebih banyak terjadi dibanding dengan pertumbuhan sel. Nah, banyak sekali teori-teori tentang proses penuaan atau aging process. Yang pertama adalah tentang teori genetik. Nah, pada teori genetik ini mengemukakan bahwa proses menua itu sebetulnya sudah ada secara genetik, di mana di dalam inti sel kita atau di dalam nukleus terdapat suatu struktur yang disebut dengan kromosom, di mana kromosom ini sering disebut juga sebagai jam genetik kita, di mana kromosom inilah yang akan menghitung mitosis yang akan terjadi dan pada suatu saat nanti akan menghentikan replikasi sel. Kemudian teori kedua adalah tentang mutasi somatik. Nah, mutasi somatik ini terjadi karena adanya proses mutasi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh kita. Nah, semakin banyak sel-sel tubuh kita mengalami mutasi, maka dengan sendirinya tubuh kita juga akan semakin cepat untuk mengalami aging process. Akibat terjadinya mutasi, maka akan muncullah kerusakan daripada sistem imun, di mana mutasi yang berulang-ulang bisa menyebabkan berkurangnya kemampuan daripada sistem imun kita untuk mengenali dirinya sendiri, ya, atau sering disebut dengan kehilangan daripada self recognition. Akibatnya
sel imun kita cenderung akan tidak mengenali selnya sendiri dan akibatnya akan terjadilah proses autoimun. Kemudian bisa juga terjadi akibat radikal bebas. Nah, radikal bebas ini seperti yang kita ketahui banyak sekali terdapat di alam sekitar, dan radikal bebas ini telah terbukti bisa mengakibatkan kerusakan baik di tingkat DNA, protein, maupun di struktur tubuh lain seperti asam lemak dan membran sel. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai aging proses, maka akan lebih baik apabila kita mengetahui mengenai siklus sel. Kenapa? Karena memang aging proses ini sangat erat kaitannya dengan berhentinya siklus sel. Nah, seperti yang telah adik-adik ketahui bahwa siklus sel kita itu terdiri atas beberapa fase. Ada fase G0, ada fase G1, di mana pada fase G1 ini merupakan suatu fase untuk persiapan sintesis DNA. Kemudian ada fase S, di mana pada fase ini terjadi replikasi daripada DNA, dan ada fase G2. Nah, fase G2 ini adalah fase untuk mempersiapkan mitosis. Nah, apabila sel kita sudah siap ke mitosis, maka dia akan masuk ke fase M. Fase M inilah yang akan terdiri daripada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sebetulnya siklus sel ini tidak hanya sesederhana di gambar ini, tapi juga lebih kompleks melibatkan protein-protein subseluler. Nah, pada gambar berikutnya dapat kita ketahui bahwa ternyata pada setiap siklus sel ini, pada setiap fase di siklus sel ini, sebetulnya memegang peranan penting beberapa protein-protein subseluler. Sehingga apabila terjadi gangguan pada protein-protein subseluler ini, maka akan terjadi gangguan dalam siklus sel. Nah, pada proses penuaan kerap kali dijumpai terdapatnya kerusakan atau imbalancing daripada protein-protein subseluler yang berperan dalam proses siklus sel. Akibat ketiadaan protein-protein tersebut, akibatnya siklus sel juga tidak berlangsung dan pertumbuhan daripada sel juga akan terhambat bahkan terhenti. Nah, kita kembali lagi ke dalam konsep stress cell, ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, stress cell itu merupakan suatu kondisi di mana sel mengalami keadaan yang tidak menguntungkan bagi proses kehidupannya. Nah, penyebab stress cell ini apa? Yaitu stresor. Stresor untuk sel itu apa-apa saja, banyak sekali. Bisa berupa faktor fisik, ya. Faktor fisik itu bisa bahan kimia, panas, radikal bebas, ataupun mikroorganisme. Nah, selain faktor fisik, ada juga faktor-faktor yang sifatnya fisikis. Nah, ini yang sering sekali tidak kita sadari. Ternyata faktor fisikis juga memegang peranan langsung terhadap terjadinya stress cell. Nah, kesemua faktor-faktor stress cell ini bisa mengakibatkan perubahan regulasi hingga ke tingkat molekuler. Pada saat sel mengalami stres, maka akan muncul suatu protein yang disebut dengan heat shock protein atau sering disingkat dengan HSP. Nah, HSP ini banyak sekali jenisnya, dia dibedakan berdasarkan berat molekulnya. Nah, sebetulnya fungsi dasar daripada HSP adalah sebagai chaperone. Nah, chaperone itu dia berfungsi untuk membantu proses pelipatan protein sehingga protein tersebut akan menjadi suatu bentuk fungsional yang benar. Nah, kenapa hal ini diperlukan? Karena apabila protein-protein tersebut tidak melipat secara benar, maka protein-protein tersebut akan dihancurkan atau akan diagregasikan. Selain itu, HSP juga berfungsi sebagai housekeeping, ya, di mana dia memonitor protein-protein sel, di mana apabila ada protein-protein yang telah rusak akan didaur ulang melalui mekanisme proteasom. Adapun mekanisme proteasom nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada saat perkuliahan.
Nah, sebagai molekul chaperone dan sebagai housekeeping, HSP juga memiliki fungsi untuk melawan sinyal-sinyal kematian. Jadi sudah kita ketahui sel tersebut bisa mati akibat 3 hal, yaitu yang pertama karena kerusakan inti selnya yang disebut dengan apoptosis. Kemudian yang kedua karena kerusakan membran selnya yang disebut dengan nekrosis, dan yang terakhir karena gangguan keseimbangan pasokan oksigen yang disebut dengan faktor onkosis. Nah, HSP ini berfungsi untuk melawan sinyal-sinyal kematian baik yang disebabkan oleh proses apoptosis maupun nekrosis. Bagaimana mekanismenya juga akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah skema singkat ya, gambar singkat mengenai bagaimana sel tersebut mendapatkan stresor baik yang sifatnya fisik, kemis, biologik ataupun penyakit. Dan HSP yang terdapat di dalam sel memegang peranan penting untuk menjaga sel agar tidak mengalami stres. Nah, ini seperti yang sudah kita katakan tadi bahwa kematian sel itu ada 3, yaitu apoptosis, nekrosis, dan onkosis. Nah, ini adalah suatu mekanisme mengenai proses kematian sel. Nah, proses kematian sel ini bisa berlangsung dalam 2 tahap. Ada yang disebut dengan intrinsic pathway, ada yang disebut dengan extrinsic pathway. Nah, kalau yang intrinsic pathway ini sangat tergantung dari keberadaan 2 molekul protein subseluler yang disebut dengan Bax dan BCL2. Nah, apabila di dalam mitokondria kita lebih banyak Bax dibandingkan BCL, maka bisa dipastikan sel tersebut sedang mengalami stres dan menuju kepada proses kematian. Nah, sebaliknya, pada proses ekstrinsik ini sangat dipengaruhi dari keberadaan protein-protein yang disebut dengan protein caspase. Nah, protein caspase ini banyak sekali jenisnya, namun yang bisa kita bahas di sini adalah beberapa protein seperti protein caspase 8, caspase 3, dan caspase 9. Nah, apabila ketiga protein caspase ini aktif, yaitu caspase 3, 8, dan 9, ini juga akan memicu untuk terjadinya apoptosis. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa apoptosis ini akan terjadi apabila terjadi peningkatan kuantitas daripada Bax dibandingkan BCL dan adanya peningkatan ekspresi dari protein-protein caspase 8, 3, dan 9. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa HSP memiliki kemampuan untuk melawan sinyal kematian. Nah, HSP itu ternyata dia bisa memblok proses-proses yang ditimbulkan oleh sinyal-sinyal kematian tersebut, ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa HSP tersebut dapat menghambat peningkatan daripada peningkatan kadar kalsium di sitosol, ya, dimana dengan menghambat peningkatan kadar kalsium di sitosol, maka dengan sendirinya dia akan menghambat terjadinya pengaktifan procaspase 9. Kemudian caspase HSP70 ini juga bisa menghambat terjadinya pengaktifan sitokrom C. Nah, sitokrom C ini berfungsi untuk mengaktifkan apoptosom. Nah, kalau apoptosom sudah dihambat, maka dengan sendirinya procaspase 3 tidak bisa menjadi caspase 3. Nah, jadi ini adalah beberapa skema bagaimana HSP70 dapat menghentikan atau memblok proses kematian yang disebabkan oleh faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Nah, kemudian kita beralih kepada suatu terminologi yang disebut dengan senescent dan quiescent. Apakah itu? Nah, senescent dan quiescent ini erat kaitannya dengan proses aging. Kenapa? Karena ia juga memegang peranan terhadap terhentinya pertumbuhan sel. Nah, di dalam tubuh kita ada suatu kondisi yang disebut dengan senescent. Nah, senescent ini adalah suatu keadaan ketidakmampuan sel untuk melakukan proliferasi atau disebut dengan cell cycle arrest. Jadi yang sudah kita pelajari tadi bahwa terjadi berhentinya siklus sel gitu.
Nah, apa bedanya dengan quiescent? Nah, quiescent ini merupakan suatu keadaan di mana sel tertidur. Nah, bedanya kalau yang senescent tersebut dia sudah arrest, artinya dia sudah berhenti. Kalau quiescent ini kita tidurkan sehingga pada suatu saat dia nanti bisa aktif kembali, gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya sehingga dia bisa menyebabkan senescence dan apoptosis? Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, dengan keberadaan stres, maka dia akan mengaktifkan P53. Apabila yang lebih banyak teraktifkan adalah protein Bax dan caspase, maka dia akan memunculkan apoptosis. Namun apabila yang lebih banyak itu adalah protein P21 dan protein Rb, maka dia akan menjadi senescence. Nah, jadi kalau apoptosis ini selnya langsung mati, kalau senescent ini selnya tetap hidup tetapi tidak bisa tumbuh lagi. Nah, ini adalah beberapa protein-protein subseluler yang terlibat ke dalam proses kematian sel ya, termasuk di dalamnya pemendekan telomer. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada saat kuliah. Oke. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa ternyata proses penuaan atau aging juga berpengaruh kepada disregulasi sistem imun ya, di mana proses aging ini bisa mengakibatkan suatu kondisi yang disebut dengan immunosenescence. Nah, immunosenescence ini bisa berupa beberapa keadaan seperti penurunan CD4 T cell, bisa mengurangi imunosurveillance, bisa meningkatkan proses inflamasi yang disebabkan oleh proses aging, dan yang seperti saya katakan tadi terjadi loss of specificity. Nah, akibatnya bisa mengakibatkan beberapa penyakit seperti infeksi, kanker, kemudian inflamasi yang kronis, kemudian autoimun dan juga fatality. Nah, ini adalah beberapa contoh aging yang mengakibatkan terjadinya immunosenescence. Nah, kalau ini proses aging yang mengakibatkan terjadinya keadaan autoimun ya, kemana tadi sudah kita ketahui akibat proses aging dia mengakibatkan sel tidak dapat mengenali sel-sel yang bersifat self. Nah, sekarang kita coba bahas kaitan antara aging dengan cancer. Nah, kita ketahui bahwa selama proses kehidupan maka akan berlangsung keadaan sel stres yang terus menerus. Nah, keadaan sel stres yang berlangsung terus menerus ini akan mengakibatkan genomic instability yang pada akhirnya akan mengakibatkan mutasi. Nah, mutasi ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara tumor suppressor gen dengan proto-onkogen dan onkogen, yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan terjadinya keadaan yang sangat rentan terhadap inflamasi dan kesalahan sel dalam berproliferasi dan berdiferensiasi. Nah, inilah yang merupakan dasar dari proses terjadinya kanker, yaitu terjadinya proses metaplasia. Nah, dari tadi kita sudah membahas mengenai berbagai macam proses yang diakibatkan oleh aging. Jadi aging itu bisa mengakibatkan terjadinya mutasi yang berujung kepada kanker, bisa mengakibatkan terjadinya autoimun, inflamasi, dan lain sebagainya. Dari slide tadi seakan-akan proses penuaan adalah suatu proses di mana penyakit-penyakit, di mana proses kerusakan terus-menerus terjadi. Nah, berdasarkan hal tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hindari penyebab stres. Namun, ingat, penyebab stres itu bukan hanya stres psikis, bisa juga stres yang sifatnya fisik dan mekanis ataupun kemis ya, kimia. Nah, sangat tidak mungkin bagi kita untuk menghindari kondisi-kondisi yang mengakibatkan sel kita stres. Ya seperti tadi ya, proses ionisasi, radiasi, pemakaian obat, itu semua tidak mungkin kita hindari karena kita setiap pagi terpapar dengan hal tersebut. Nah, yang bisa kita hindari cuma stres psikis.
Maka dari itu kita harus ingat, kita harus selalu mengatasi stres psikis, karena ternyata faktor stres psikis terbukti mengaktifkan aksis hipotalamus pituitary adrenal atau yang sering disebut dengan HPA aksis. Nah, apabila HPA aksis ini bekerja, maka dia akan terus-menerus mengeluarkan hormon stres. Nah, hormon stres inilah yang menyebabkan kesalahan dalam memproduksi protein-protein subseluler. Nah, akibat kesalahan dalam memproduksi protein subseluler, maka terjadilah gangguan pada lingkungan mikro yang akan mengakibatkan terjadinya proses degenerasi dan oncogenesis. Nah, selain menghindari stres, bisa juga kita mengkonsumsi berbagai suplemen yang sifatnya untuk melakukan regeneratif. Contohnya adalah pemakaian antioksidan. Adapun jenis-jenis antioksidan akan kita pelajari pada saat kuliah nanti. Nah, ini adalah proses HPA aksis yang teraktivasi ya. Nah, selain itu, untuk mengatasi proses penuaan, sekarang ini sudah muncul suatu upaya yang sering disebut dengan regeneratif medicine. Nah, apakah itu regenerasi medicine? Regeneratif medicine adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk meregenerasi atau mengganti sel dan jaringan yang mati atau rusak. Nah, proses regeneratif medicine ini sangat erat kaitannya dengan stem cell. Nah, sebelum kita membahas mengenai aplikasi stem cell dalam proses aging, maka kita harus tahu dulu apa itu stem cell. Nah, suatu sel dikatakan menjadi stem cell apabila dia memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, sel tersebut belum berdiferensiasi, kemudian sel tersebut mampu memperbanyak diri sendiri, dan yang ketiga, sel tersebut mampu berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Nah, berdasarkan kemampuannya untuk berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel, maka stem cell ini terbagi menjadi 4 tingkat. Ada yang disebut dengan sel totipoten, di mana sel totipoten ini memiliki kemampuan untuk membentuk semua jaringan postnatal seperti jaringan ekstra embrio, plasenta, dan sel-sel yang full organism ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan pluripoten, di mana stem cell-nya mempunyai kemampuan untuk membentuk berbagai jaringan postnatal. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi yang disebut dengan sel yang sifatnya multipoten. Nah, multipoten itu merupakan sel stem cell yang memiliki kemampuan untuk berbagai tipe sel, tetapi tidak keseluruhan daripada sel-sel postnatal. Sedangkan unipoten ini merupakan suatu tingkatan yang paling rendah, yaitu sel yang hanya terbatas membentuk satu macam tipe sel saja. Nah, jadi kenapa stem cell ini penting untuk dikembangkan? Karena stem cell ini memberikan harapan baru untuk aging proses, di mana dengan stem cell ini kita bisa memperbaharui sel-sel yang telah mengalami kerusakan atau degenerasi. Nah, ini adalah skema mengenai kemampuan plastisitas daripada stem cell yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi ada yang disebut dengan totipoten ya, kemudian ada pluripoten, kemudian ada multipoten dan unipoten. Nah, yang ingin disampaikan dalam slide ini adalah bahwa ternyata sel-sel yang sudah berkembang menjadi multipoten itu sebetulnya bisa dikembalikan lagi ke arah pluripoten melalui suatu teknologi yang disebut dengan IPS atau Induced Pluripotent Stem Cell. Nah, kemudian kita membahas mengenai sumber stem cell. Nah, sebetulnya sumber yang paling ideal untuk stem cell itu adalah jaringan embrio. Kenapa? Karena jaringan embrio itu sifatnya masih totipoten dan pluripoten. Namun sekarang sudah dilarang proses pengambilan stem cell dari embrio. Kenapa? Karena sangat tidak etis sekali kita mengorbankan suatu fungsi kehidupan yang sudah terjadi hanya untuk menggunakan stem cellnya saja. Sehingga
Selanjutnya, kita bisa menggunakan sumber-sumber lain. Nah, sumber-sumber lain itu bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dari darah tali pusat atau sering disebut dengan umbilical cord blood. Nah, di dalam umbilical cord blood atau darah tali pusat ini banyak terdapat stem cell yang sifatnya masih pluripoten dan multipoten. Kemudian yang lain adalah dari membran amnion. Nah, membran amnion ini juga banyak terdapat stem cell-nya. Dan yang terakhir adalah dari jaringan-jaringan dewasa, seperti beberapa jaringan, yaitu jaringan lemak, kemudian jaringan rambut, jaringan pada saluran cerna kita, ya, dan preputium, pankreas, dan berbagai macam organ lain. Jadi memang pada jaringan-jaringan dewasa tersebut terdapat beberapa stem cell yang bisa kita lakukan isolasi dan untuk selanjutnya bisa kita lakukan aplikasi. Nah, stem cell yang sifatnya multipoten tersebut bisa kita bagi menjadi dua, yaitu stem cell hematopoietik dan stem cell mesenkimal. Nah, bagaimana proses penggunaan dan proses diferensiasi stem cell hematopoietik dan mesenkimal akan kita bahas dalam proses perkuliahan nanti. Nah, ini adalah salah satu contohnya bagaimana mesenkimal stem cell ini dapat berkembang, berdiferensiasi menjadi berbagai macam jaringan seperti tulang, kartilago, otot, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah bagaimana proses stem cell dapat mempengaruhi berbagai jenis sel-sel imun kita, ya. Sekian kuliah kita kali ini. Namun sebelum kita mengakhiri kuliah, nah, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, coba kita lihat foto ini. Ini adalah foto bayi, yang di sebelahnya adalah foto orang tua. Ingat, foto bayi dan orang tua ini meskipun berbeda, tetapi kadangkala karakteristiknya sama. Namun, seringkali kita tidak adil memperlakukan orang tua sebagaimana kita memperlakukan bayi. Nah, inilah yang sering kita sebut, sudah adilkah kita sebagai anak di dunia ini? Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.